Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersuka cita karena Engkau pimpin, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bersukacitalah dalam kepemimpinan Allah. Ayat intinya terdapat pada Mazmur 105 ayat 43-45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Allah mengelilingi Israel dengan segala fasilitas, memberi mereka setiap keistimewaan yang akan menjadikan mereka suatu kehormatan bagi namanya dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Jika mereka mau berjalan di jalan penurutan, Dia berjanji untuk mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat segala bangsa di bumi. Dia berkata, akan melihat bahwa nama Yehova telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Bangsa-bangsa yang akan mendengar semua ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Dikutip dari buku Education halaman 40. Kita dinasihati untuk ingatlah akan masa lalu. Bagi umatnya dalam generasi ini, Tuhan telah bekerja sebagai Allah yang mengerjakan keajaiban. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 6, halaman 364. Dia telah melakukan bagi umat pilihannya apa yang seharusnya mengilhami setiap hati dengan ucapan syukur. Dan hal itu mendukakan Dia karena begitu sedikit pujian yang diberikan. Dia ingin memiliki ekspresi yang lebih kuat dari umatnya, menunjukkan mereka tahu bahwa mereka memiliki alasan untuk bersukacita dan bergembira. Dikutip dari buku Testimony for the Church, volume 6, halaman 364. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Mazmur 105, yang merupakan mazmur peringatan akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita ikuti cuplikannya agar menjadi peringatan bagi kita juga. Mazmur 105 ayat 2 berkata, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pemazmur memuji Tuhan dalam huruf besar atas perbuatannya yang ajaib. Mazmur 105 ayat 5 dan 6 melanjutkan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak cucu Yakub,
orang-orang pilihannya. Mazmur ini ditujukan kepada bangsa Israel yang adalah cucu Abraham, umat pilihan Allah. Ayat 12-15 menceritakan kisahnya. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Meski sedikit, tapi Tuhan jaga dan pelihara serta berkati. Demikianlah asal mula bangsa Israel. Kemudian ayat 16-23 berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Bangsa Israel adalah keturunan Sem, dan berdasarkan Mazmur 105 ini, orang Mesir adalah keturunan Ham. Mereka sebenarnya kerabat, sebab Sem dan Ham bersaudara. Dan dijualnya Yusuf ke Mesir adalah bagian dari pimpinan Tuhan dalam kehidupan keluarga Yakub. Kemudian ayat 24-27 menyatakan, Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Meskipun jumlah Israel lebih banyak dan lebih kuat dari Mesir, tapi Allah izinkan Israel diperbudak oleh Mesir. Itu pun bagian dari pimpinan Allah bagi umat-umat-Nya. Hingga akhirnya muncul pemimpin yang akan membawa Israel keluar dari Mesir, yaitu Musa dan Harun. Melalui Musa, Tuhan membuat keajaiban dan mujizat di hadapan orang Mesir, hingga akhirnya Israel disuruh pergi. Mazmur 105 ayat 37-39 berkata, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Tiang awan dan tiang api memimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian. Siapakah yang di dalam tiang awan dan tiang api tersebut? Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 327 paragraf 1 menyatakan, selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Kristus yang pimpin Israel dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian. Inilah dasar kita bersuka cita dalam pimpinan Allah, sebab Bapa memimpin umat-Nya dengan mengutus anak-Nya. Oleh karena kehadiran anak adalah sama dengan kehadiran Bapanya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 130 paragraf 3. Kita dinasehati untuk ingatlah akan masa yang lalu. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 364 paragraf 4. Urusan Allah dengan umat-Nya harus sering diulang. Seberapa sering tanda jalan dibuat oleh Tuhan dalam urusannya dengan Israel kuno, agar mereka tidak melupakan sejarah masa lalu,
Dia memerintahkan Musa untuk membingkai peristiwa ini menjadi lagu, agar orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Mereka harus mengumpulkan tugu peringatan dan meletakkannya di depan mata. Upaya khusus dilakukan untuk melestarikannya, agar ketika anak-anak menanyakan tentang hal-hal ini, keseluruhan cerita dapat diulang. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita bingkai agar menjadi cerita atau lagu untuk mengingatkan kita dan anak-anak kita akan pimpinan Allah dalam kehidupan kita? Yang perlu kita bingkai dalam cerita dan lagu adalah bagaimana Allah pimpin kita keluar dari perbudakan dosa, menjadi merdeka di dalam Yesus. Yang perlu kita bingkai dalam cerita dan lagu adalah bagaimana Bapa memimpin kita keluar dari ajaran atau doktrin berhala dunia kepada kebenaran sejati tentang Allah Bapa dan Anak-Nya. Dan kalaupun kita tidak bisa menciptakan lagu, namun kita bisa pilih lagu yang bermakna kebenaran menjadi pengingat pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam diary-nya, Nyonya White menuliskan yang berikut ini, yang terdapat dalam manuskrip 34 tahun 1892, yang berkata, "Tuhan telah membawaku melewati satu malam lagi. Aku tidak tidur nyenyak. Cuaca musim dingin ini tidak menyenangkan, tetapi udaranya sangat meresap, dan saya tidak dapat mengatur untuk tetap hangat dengan nyaman di ruangan yang tinggi ini, hanya dengan perapian. Aku mengalami 2 kali kedinginan yang parah, dan ini sangat meningkatkan kelemahan di bahu dan pinggulku. Namun meskipun demikian, aku dapat menghabiskan sebagian besar waktu kemarin untuk menulis tentang kehidupan Kristus. Aku memuji Tuhan karena aku merasa dekat dengan Juru Selamatku. Imanku hidup dari janji-janji Allah yang kaya, yang penuh dengan penghiburan dan harapan." Kemudian, Nyonya White mengutip 2 ayat dari lagu kesukaannya yang berjudul Jesus, Lover of My Soul, yang dalam lagu Sion berjudul Yesus yang berkasihan. Kita baca 2 ayat tersebut, namun terjemahannya sesuai dengan kalimat aslinya. Yesus, kekasih jiwaku, biarlah aku terbang ke pangkuanmu, sementara ombak dekat bergulung, sementara topan menderu. Lindungi aku, ya Juru Selamatku, lindungi, sampai badai kehidupan berlalu. Selamat sampai ke labuhan, oh akhirnya terimalah jiwaku. Perlindungan lain ku tak punya, gantungkan jiwaku yang tak berdaya padamu. Jangan, oh jangan tinggalkan aku sendiri, tetap topang dan hibur aku. Kepercayaanku tetap padamu, ku bawa seluruh pertolonganmu bagiku. Lindungi kepalaku yang tak berdaya dengan bayangan sayapmu. Dan Nyonya White tutup diary-nya pada hari itu dengan berkata, "Seluruh keberadaanku merindukan Tuhan. Aku tidak puas dengan kilatan cahaya yang sesekali. Aku harus memiliki lebih banyak. Barang siapa haus," Kristus berkata, "baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Nyonya White telah mengalami secara pribadi pimpinan Bapa di dalam Anak-Nya dalam kehidupannya. Itu sebabnya lagu itu menjadi lagu kesukaannya, sebab Yesuslah yang beserta Dia. Apakah lagu kesukaan kita? Adakah lagu itu menyatakan pimpinan Allah dalam kehidupan kita oleh kehadiran Anak-Nya? Adakah Kristus menjadi pemimpin kita? Mengapa hal ini penting bagi kita? Sebab renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 130 paragraf 4 yang berbunyi, "Dia telah melakukan bagi umat pilihannya apa yang seharusnya mengilhami setiap hati dengan ucapan syukur. Dan hal itu mendukakan Dia karena begitu sedikit pujian yang diberikan. Dia ingin memiliki ekspresi yang lebih kuat dari umatnya, menunjukkan mereka tahu bahwa mereka memiliki alasan untuk bersuka cita dan bergembira."
Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, banyak yang Allah Bapa telah lakukan bagi kita di dalam Anaknya. Banyak pimpinan Allah Bapa bagi kita, tetapi begitu sedikit pujian dan ucapan syukur dari kita kepadanya. Dan dikatakan hal itu mendukakan Dia. Allah ingin ekspresi yang lebih kuat, pujian dan ucapan syukur yang lebih kuat dalam hidup kita, bersukacita dan bergembira, karena Allah Bapa pimpin kita di dalam Anaknya. Karenanya, kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita bersukacita karena Allah Bapa pimpin kita dalam kehidupan kita oleh kehadiran Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami pada pagi hari ini. Kami dinasihatkan untuk mengucapkan syukur, menyampaikan pujian yang lebih kuat, menyatakan sukacita dan gembira, oleh karena Engkau ya Bapa telah melakukan begitu banyak berkat, begitu banyak pimpinan dalam kehidupan kami, melalui kehadiran Anak-Mu dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami dapat merangkai cerita, atau mengubah lagu, atau memilih lagu, untuk menjadi pujian kami, ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu dapat kami teruskan kepada anak-anak kami untuk mengingat, mengenang masa lalu, bagaimana Engkau pimpin kami, hingga kami tiba di sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.